Oke, angka 56. Nah, sekarang kita balik lagi nih KSM Online Kalkulus pertemuan ke-9 tentang teorema Lagrange. Nah, penasaran nggak? Penasaran? Oke, kita mulai aja ya. Pengantarnya nih. Ini pengalih Lagrange itu digunakan untuk mencari nilai ekstrim dari suatu fungsi. Tapi nilai ekstrimnya itu yang mengandung kendala. Fungsinya itu mengandung kendala. Kalau misalkan di pertemuan 8 yang lalu kan kita cuma mencari nilai ekstrimnya aja kan, cuma mencari nilai maksimum, minimum gitu. Kalaupun ada kendala, kalau misalkan sebelum belajar Lagrange itu disubstitusi ke fungsi awal. Nah, tapi kalau misalkan di Lagrange ini dia nggak perlu substitusi, justru dia bisa dicari dengan berbarengan kendala itu. Nah, tapi ada syaratnya nih. Kalau misalkan itu kendalanya, misalkan fungsinya itu f(x,y), kendalanya itu g(x,y). Nah, kendalanya itu harus sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kendalanya x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. Nah, berarti sama dengan 2-nya pindah ruas dulu. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi harus sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di pengalih Lagrange itu ada yang namanya gradien, atau misalkan ini dibacanya del f x, y. Nah, del ini, gradien ini merupakan suatu vektor nih. Ingatkan vektor i, j. Kalau 3 variabel gimana? Berarti i, j, k. Ya, sama lah 3 variabel. Nah, i itu, ininya itu adalah turunan pertama dari f terhadap x. Kalau j itu ininya turunan pertama terhadap y. Nah, untuk mencari suatu nilai untuk mencari suatu titik x, titik kritis ya. Titik kritis itu kita bisa cari dengan del f itu sama dengan ini gamma. Oh, ini gamma. Ini lambda ya. Del f sama dengan lambda dikali del g. Nah, dengan syarat kendala sama dengan 0. Ini lambda itu merupakan pengalih Lagrange. Jadi ini merupakan suatu konstanta, berapa aja nilainya gitu. Agar ini menyamakan ini ya, ruas kiri dan ruas kanan. Gimana sih cara nyari ini del atau misalnya gradien dari f? Yuk kita latihan soal nih, ada soalnya juga. Nomor 1. Ingat tadi. Oh, ini pulpennya ketebelannya. Kita tipisin dulu. 25 boleh lah. Nah, misal nih ya. Nomor 1. Ingat, del itu apa? Del f itu sama dengan fxi ditambah fy j. Yang nomor 1, turunan terhadap x-nya apa nih? X kuadrat selain x berarti dianggap konstanta. Berarti ini 2x y i ditambah belum. Lebih mudah karena kan ada ini ada x-nya juga. Berarti ini berapa nih? Ini 2xy. Ini turunkan terhadap x 3y i ditambah turunan terhadap y. Oh, ini x kuadrat. X kuadrat ini tambah 3x. Iya, pinter. Sip. 3x j. Nah, ini delnya gampang kan? Oke, kita nomor 2. Del f sama dengan turunan pertama terhadap x. Oh, apa nih? Oh, berarti ini u kali v. U kali v diturunkan jadi apa? U aksen v ditambah u v aksen. Oke? U aksen ini u misalkan x. U aksen berarti 1 e pangkat xy dalam kurung ditambah ini turunkan y berarti xy e pangkat xy i ditambah turunan terhadap y. Oh, cuma ini doang nih yang e. Ini kan konstanta. Berarti x kuadrat e x y j.
No, gampang kan? Nah, nomor 3. Oh, kalau 3 variabel gimana tadi? Nah, kalau 3 variabel sama aja. Tinggal kalau misalkan ini ditambah F, Z, K. Misalkan kalau misalkan variabelnya Z. Oke? Nah, berarti del F itu sama dengan turunan terhadap X 2 XY. Ini ada X nya enggak? Enggak ada, berarti 0 turunannya. Ini ada X nya enggak? Ada, Z kuadrat I ditambah turunan terhadap Y. Ini X kuadrat. Ini ditambah 2YZ. Ini ada Y nya enggak? Enggak ada, berarti udah. Nah, 3 variabel tambah satu lagi. Turunan terhadap Z habis. Ini Y kuadrat ditambah ini 2Z. Iya, 2ZX K. Nah, gimana? Bisa nggak? Bisa kan? Nah, sekarang kalau misalnya gitu, kita lanjut. Kita lanjut nih. Sekarang ada contoh soalnya nih. Gimana sih cara nyari Lagrange? Menggunakan metode Lagrange. Contoh, gunakan metode Lagrange untuk mencari maksimum minimum dari fx y dua variabel pada elips 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Menarik nih. Jawab ya, nomor 1. fx-nya apa? Fx, y-nya itu sama dengan xy. Kendalanya apa? G, x, y itu sama dengan. Nah, ini gampang, ini mah udah diketahui f sama itunya. Jadi 4x kuadrat ditambah y kuadrat. Ingat, harus sama dengan 0. Berarti 4-nya pindah ruas. Min 4 sama dengan 0. Nah, udah ada f, udah ada g. Oke, sekarang kita cari nih sesuai persamaan Lagrange, ya kan? Del f x, y itu kan sama dengan del ini del. Nah, del g x, y, ya kan? Dikali pengali Lagrange. Nah, del f x, y cari. Gampang. Turunkan terhadap x. Y. Berarti y I ditambah. Turunkan terhadap y. X. Berarti x xj sama dengan lambda dikali gxy. Turunkan terhadap x apa? 8x I ditambah turunkan terhadap y 2y. Iya, pintar. Udah jago nih kayaknya. 2y c. Nah, yang i kita sama dengankan dengan yang i, yang j dengan yang j, sehingga kita peroleh y itu sama dengan, i nya nggak usah ditulis lagi ya. Y itu sama dengan 8 dikali lambda x persamaan 1. Yang kedua, x itu sama dengan 2 lambda y persamaan 2. Nah, dari hasil ini lambda itu apa? Lambda ini kan berarti pindah ruas nih. Y per 8x. Kalau yang ini x per 2y. Nah, ini jadi apa nih? 2y kuadrat sama dengan 8x x kuadrat. Berarti di sini y kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Pinter. Ini persamaan 3. Nah, udah gitu. Udah ketemu nilainya, kita substitusi ke kendalanya. Nah, substitusi ini ke kendala. Kendala itu apa? 4x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Aduh, lagi serak nih. 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini y kuadrat itu apa? Iya, y kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat. Berarti ini 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat sama dengan 4. Semuanya bagi 4 deh. Berarti 2x kuadrat sama dengan 1. Ya enggak? Nah, berarti x kuadrat sama dengan setengah. Nah, berarti x itu sama dengan plus minus
akar setengah. Nah, kita punya dua nilai X. Berarti untuk X sama dengan akar setengah. Berarti Y-nya kita peroleh, Y-nya sama dengan berapa nih? Kalau misalkan sini setengah kali 4, ya kan akar setengah kuadrat setengah. Setengah kali 4, 2. Berarti Y kuadrat sama dengan 2. Berarti Y sama dengan plus minus iya akar 2. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan minus akar setengah. Berarti Y-nya juga kita peroleh sama aja, plus minus akar 2. Nah, berarti di sini kita mempunyai 4 titik kritis. Yang pertama, setengah akar 2. Yang kedua, setengah min akar 2. Yang ketiga, min akar setengah akar 2. Yang keempat, min akar setengah min akar 2. Nah, sekarang tanyain nilai maksimum dan minimum. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya kita tinggal di substitusi ke persamaan yang X. Nah, kalau misalkan cara nyarinya dari 4 titik kritis tadi, 4 titik kritis, substitusi ke Fx, Y, biar kita tahu mana yang maksimum, mana yang minimum. Angkanya kan sama nih, tinggal beda positif negatifnya aja. Berarti kita bisa cari nih, yang maksimum berapa, berarti positif semua kan. Akar setengah kali akar 2, berarti akar 1 sama dengan 1, berarti maksimum sama dengan 1. Minimumnya berapa? Minimumnya berarti antara positif dan negatif. Berarti akar setengah dikali minus akar 2 misalkan. Oh, berarti min 1. Ketemu kan? Nah, gampang banget nih kalau misalnya gitu. Udah pinter lah ya. 1 kita udah sip. Lanjut nggak? Nah, kita lanjut nomor 2. Nomor 1 udah kita tandain ya. Nah, nomor 2, aduh gimana nih, nggak ada F-nya, nggak diketahui kendalanya apa. Saya punya tips nih buat teman-teman. Gimana sih cara cepat nentuin mana itu F, mana itu G atau kendala. Ya. Nah, kalau F ya, tips. Shh, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Khusus angkatan 56 aja yang tahu. Nah, tipsnya kalau misal F itu adalah fungsi yang akan dicari maksimum minimum. Nah, jadi kalau misalkan fungsi F itu merupakan fungsi yang akan dicari maksimum dan minimumnya. Kalau G, ciri-cirinya dia ada sama dengannya. Nah, kan G itu harus sama dengan 0, ya enggak? Nah, coba nomor 2. Berapa luas terbesar? Luas terbesar berarti yang mau dicari nilai maksimum minimumnya adalah luas. Ya kan? Berarti F X, Y itu merupakan luas siku 4. Luas siku 4 misalkan panjangnya X, lebarnya Y, berarti luasnya X kali Y. Panjang diagonalnya 2. Nah, ini ada sama dengan 2. Panjang diagonalnya 2 sama dengan 2. Ya kan? Nah, panjang diagonal itu apa? GX, Y itu panjang diagonal. Nah, kalau misalkan panjang diagonal itu kan gini, kan diagonal gini kan? Ini X, ini Y. Nah, ini diagonal nih. Ini diperoleh dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya nggak? Benar. Nah, berarti ini akar X kuadrat ditambah Y kuadrat itu diagonalnya 2. Berarti sama dengan 2. Nah, fungsinya berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat berapa? 4. Berarti G-nya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ingat, harus sama dengan 0. Min 4 sama dengan 0. Nah, udah gitu kita ngapain ya? Iya, kita cari del F
itu sama dengan lambda del G. Kebalik. Del G. Tadi delta, ini del ya. Nah, del F apa? Sama aja ya kayak tadi. Turunkan terhadap ini, turunkan terhadap X. Berarti Y I ditambah XC sama dengan lambda. Ya, ini juga sama nih. Berapa? 2XI ditambah, beda dikit ya, 2YJ. Udah. Nah, sekarang kayak tadi lagi, I sama I, berarti Y sama dengan 2 lambda X. Nah, 2 lambda X. Persamaan 1. Yang kedua, X sama dengan J sama J. 2 lambda Y. Ini persamaan 2. Nah, sekarang kita cari nih, lambda di sini berapa? Lambdanya itu Y per 2X. Kalau di persamaan 2, lambdanya itu X per 2Y. Nah, 2-nya kita coret ya. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya, udah ketemu tuh tipsnya. Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Apa ya tadi setelah ketemu persamaan ini, kita ngapain? Kita substitusi ke substitusi ke kendala. Kendalanya apa? Ke zoom. Nah, kendalanya X kuadrat tambah Y kuadrat min 4. Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Berarti kita ganti X kuadrat ditambah X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti 2X kuadrat sama dengan 4. Nah, X kuadratnya berapa? Sama dengan 2. Ya enggak? Nah, berarti X-nya sama dengan plus minus akar 2. Nah, udah gitu gimana? Cari lagi. Cari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan akar 2, berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 2. Substitusi ke sini ya. Untuk X sama dengan min akar 2, itu berarti Y-nya dapat plus minus akar 2. Nah, tapi di sini apa? Luas siku 4. Ada nggak sih panjang yang negatif? Iya, nggak ada kan ya panjang yang negatif. Nah, berarti luasnya, maksimumnya itu untuk semua yang positif. Berarti kemungkinan X-nya akar 2, Y-nya? Iya, Y-nya akar 2. Berapa dong Fx-nya? Substitusi ke sini. Berarti maksimumnya sama dengan X kali Y. Akar 2 kali akar 2. Berapa yo? 2. Nah, berarti luas terbesar siku 4 yang panjang diagonalnya 2 adalah 2. Sip. Bisa kan? Coba nih kalau misalnya ujian kayak gini ya, pasti gampang banget. Bisa lah semuanya ya. Nah, sekarang apa nih? 3 variabel. 3 variabel ternyata nih. Gimana ya kalau cari 3 variabel? Yuk kita baca dulu nih pengantarnya. Jika mencari nilai ekstrim suatu fungsi f 3 peubah atau 3 variabel terhadap 2 kendala. Nah, kalau 3 variabel harus ada 2 kendala. Misalkan G sama H. Tetap harus sama dengan 0. Diselesaikan dengan persamaan del F itu sama kayak tadi, tapi ditambah mu del H untuk setiap kendala yang 0. Nah, di sini tuh lambda dan mu adalah pengali Lagrange gitu. Udah paham belum? Selebihnya sih sama kayak 2 variabel, cuma di sini ditambah 1 kendala lagi, berarti ditambah 1 pengali Lagrange lagi gitu. Biar nggak bingung, nih ada contoh soal saya ada. Maksimumkan. Ini udah diketahui nih F-nya. Kendalanya ini misalkan kita G, ini kendalanya H. Kita tulis ulang. F-nya biar nggak ribet. YZ. Fx YZ itu sama dengan 4Y min 2Z. Kendalanya Gx YZ itu sama dengan, nah harus sama dengan 0. Berarti 2-nya pindah ruas. 2X min Y min Z
min 2 sama dengan 0. Sekarang yang hanya X, Y, Z itu sama dengan pindah ruas juga. X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan min 1 sama dengan 0. Nah, terus kita ngapain dong? Ya sama aja, kita cari del F itu sama dengan lambda del G ditambah mu del H. Del F apa coba? Turunan terhadap X. Apa yang I? I-nya nggak ada, berarti I-nya 0. Sekarang yang J-nya aja deh, yang turunan terhadap Y. 4C. Terus turunan terhadap Z apa? Min 2. Berarti min 2K. Itu sama dengan lambda dikali yang J. 2I min J min K. Ya kan, karena turunan terhadap X-nya 2, terhadap Y-nya min 1, terhadap Z-nya min 1. Ditambah. Tambah apa nih? Tambah mu terhadap X. Ada nih. Ini 2X kuadrat. 2X kuadrat. 2X aja. 2XI ditambah 2YJ. K-nya ada nggak? Nggak ada. Z-nya kan nggak ada. Berarti nggak ada turunannya. Ya udah, berarti 0. Nah, sama kayak tadi. Berarti yang J sama J. I dulu lah. I kan kasihan di sini ada 0 ya. 0 sama dengan 2 lambda ditambah 2X mu. Ya nggak? Nah, ya. Terus yang kedua. Yang kedua apa tuh? 4 itu sama dengan min lambda. Ya kan? Min lambda ditambah berapa? Ditambah berapa nih? 2Y mu. 2Y mu. Yang ketiga, minus 2 itu sama dengan min lambda ditambah 0. Ya udah, berarti nah dari sini kita peroleh berapa? Lambda itu sama dengan 2. Nah, lambda itu sama dengan 2. Berarti ini jadi apa nih? 0 sama dengan 4 ditambah 2X mu. Ya enggak? Nah, kalau ini berapa? Kalau ini jadi 4 sama dengan min 2 ditambah 2Y mu. Ini persamaan 1. Ini kita jadiin persamaan 2. Nah, udah gitu gimana? Sama kayak tadi. Dari sini kita peroleh mu itu apa? Mu itu berarti min 4 per min 4 pindah ruas ya. 4 pindah ruas jadi min 4 per pindah ruas ini jadi bagi per 2X. Itu sama dengan dari sini. Ini jumlah 6 per ini 2Y per 2Y. Nah, ini jadi apa nih? Ini bakalan jadi, ini 2-nya coret aja ya. Nah, min 4Y itu sama dengan 6X. Lebih sederhana lagi, Y itu sama dengan apa? Y itu sama dengan 6 per 4 min. Tapi min 3 per 2X. Nah, Y-nya udah ketemu nih. Min 3 per 2X. Terus gimana dong? Kita substitusi ke kendala. Iya, tetap kita substitusi ke kendala. Sama kayak tadi ya. Kalau misalnya 2 variabel. Nah, ini substitusi ke kendala. Lanjut lagi. Tapi kendala yang mana? Kendala yang mana dong? Ya, bingung nih. Kendala yang H. Kenapa yang H? Karena di H itu cuma mengandung Y dan X. Sehingga karena kita tahu Y, berarti kita bisa cari X. Kalau kita substitusi ke G, kita bingung nih. Nanti ada 2 variabel antara X dan Z. Oke, kita substitusi ke G. Substitusi ke G. Jadi apa nih? X kuadrat ditambah Y-nya ganti, Y kuadrat tuh berarti ini 9 per 4. 9 per 4 X kuadrat itu sama dengan 1. Wah, ini gimana nih? Jumlahin. Berarti 13 per 4 X kuadrat itu sama dengan 1. Berarti X kuadrat sama dengan 4 per 13. Berarti X sama dengan plus minus akar 4 per 13. Nah, ketemu X-nya. Kita substitusi ke sini.
Berarti untuk X sama dengan akar 4/13, maka Y-nya berapa? Tinggal kali negatif ya, Kak. Negatif. Ini bisa jadi 1/13 ya. 2/13. Berarti yaudah biar agak panjang nggak apa-apa. Min akar 3 dikali X-nya berapa? Ini positif, berarti akar 4/13. Nah, udah gitu, ketemu kan Z-nya berapa? Kok bisa ketemu? Nah, ketemu dari persamaan yang pertama, yang G ini, kendala yang G itu. Untuk X sama dengan min akar 4/13. Maka Y-nya sama dengan, kok ini 3/3 sih? Harusnya 3/2 ya. Aduh, typo nih. Nah, kalau misalkan min 4 per akar 3, akar 4/13 gimana? Ya, berarti tinggal min, Y-nya min, kali min, jadi positif ya. 3/2 akar 4/13. Sama kayak tadi, substitusi ke persamaan yang G supaya kita dapat nilai Z. Nah, dari nilai X, Y, sama Z ini itu merupakan titik kritis. Berarti di sini ada berapa titik kritis? Iya, betul, ada 2 titik kritis. Nah, terus gimana dong cara nyari nilai maksimum minimumnya? Tinggal substitusi ke persamaan f, x, y, z. Cari di antara dua ini mana yang paling maksimum. Nah, itu berarti nilai maksimumnya. Udah habis. Oh iya, udah selesai ya. Nah, mungkin udah sekian ya untuk KSM Online Kalkulus 2 tentang pengali Lagrange. Mungkin latihan-latihan soal bakal dibahas di video selanjutnya. Nah, jadi mulai di pertemuan 9 ini bahkan ada 2 video. Jadi 1 video materi beserta contoh. Yang video kedua itu pembahasan soal. Soalnya yang lebih susah, lebih ekstrem, lebih gimana gitu. Jadi jangan lupa nonton ya. Sip, semangat, tetap semangat terus. Angkatan 56. Dadah.